Di sebuah kota kecil yang sunyi, ada satu sekolah yang di dalamnya ada seorang guru yang telah lama membenci filsafat. Baginya, filsafat adalah sekedar teori yang tak berguna dalam dunia nyata. Setiap hari, dia mengajar dengan pendekatan tradisional, mengabaikan potensi mendalam dari filsafat pendidikan. Dia mengajar dengan rutinitas tanpa benar-benar menghargai makna mendalam dari pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Bapak di sini akan sedikit nanti akan menjelaskan tentang materi tentang manajemen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi intinya ya. Baik anak-anak, nanti kalian mulai dari bab manajemen di LKS halaman 30. Bapak akan tinggal dulu sebentar ada rapat nanti kesini lagi. Baik, Pak. Baik anak-anak, apakah LKS halaman 30 ada yang mau baca tadi Pak sampaikan tentang manajemen? Ya Bapak sedikit akan menambahkan materi yang tadi kalian baca supaya paham. Baik anak-anak, di sini manajemen itu apakah ada yang tahu pengertiannya? Enggak, Pak. Baik, jika tidak ada, Bapak akan menjelaskan tentang pengertiannya. Manajemen yaitu tentang artinya mengatur atau mengelola. Nah, artinya manajemen dalam bahasa artinya mengatur dan mengelola, tapi di dalam manajemennya itu sendiri terdapat 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Baik anak-anak, sudah paham kan materi yang Bapak sampaikan tadi? Paham, Pak. Pak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Baik, pelajaran pada hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Guru yang paham akan filsafat melakukan pembelajaran dengan penuh semangat dan mampu membuat peserta didik aktif di dalam kelas. Kenapa kok terlambat? Oh, macet di jalan. Ya, nggak apa-apa, langsung duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Kalau saya bilang gimana kabarnya, kalian jawab baik. Gini ya, baik. Allahu Akbar. Biar kita semangat. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya ulangi ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Allah Akbar. Kurang semangat. Lagi. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Allah Akbar. Tentu saja saya absen ya anak-anak. Sakira, Hadir, Pak. Ikaul, Hadir, Pak. Nuraini, Hadir, Pak. Vita, Hadir, Pak. Sabrina, Hadir, Pak. Sofia, Hadir, Pak. Agustin, Hadir, Pak. Zaid, Hadir, Pak. Auzul, Ala. Nggak ada, Pak. Nggak berangkat, Pak. Gimana? Sehari, Pak. Udah masuk mulai kapan? Ala. Udah 2 hari, Pak. Sudah dari. Katanya sakit apa? Sakit batuk pilek, Pak. Tapi. Ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang rukun iman. Jadi saya akan bertanya terlebih dahulu. Rukun iman ada berapa anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan keenam-enamnya? Ya, saya tunjuk saja biar nggak rebutan. Mbak Agustin. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada mereka. Ketiga, iman kepada kita. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan keenam, iman kepada Tuhan dan Nabi. Ya, benar. Loh, Mas Auzul, tadi apa? Gimana? Kok ngegame? Ya, diulangi ya. Apa namanya? Rukun iman ada berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Yang pertama apa? Pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kedua, Iman kepada malaikat. iman pada malaikat. Selanjutnya, Iman kepada kita. iman pada kita. Selanjutnya, Iman kepada Rasul. iman pada Rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Dan terakhir iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar. Bagus. Ya, saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi Allah itu siapa? Allah dialah Tuhan semesta alam. Kita berkeyakinan bahwasanya Allah telah menciptakan semua yang ada di bumi, yang ada di langit. Jadi semua itu ciptaan Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat itu siapa? Malaikat itu siapa? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Malaikat ialah wakil dari Allah untuk menjalankan semua kegiatan atau apa yang dimau oleh Allah. Jadi kan ada malaikat yang tugasnya ditugaskan Allah untuk mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk, ada yang mengangkat langit, ada yang menjaga manusia untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Jadi yang dimaksud kitab Allah ialah semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi Allah menurunkan berapa kitab? 4. Apa saja? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Ada yang tahu bedanya Nabi sama Rasul?
Belum. Jadi yang dimaksud Nabi ialah orang yang diberikan wahyu oleh Allah akan tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi yang Nabi, kan Nabi itu banyak, ada berapa? Jadi yang wajib diketahui kan ada 25. Namun pada dasarnya ada banyak. Yang dimaksud Nabi orang yang diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak wajib untuk menyampaikan. Yang Rasul diberikan wahyu oleh Allah tapi wajib menyampaikan. Kemudian yang kelima, lewat kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Siapa yang tahu kapan hari kiamat? Tidak tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Qadha baik itu takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Itu Allah sudah menetapkan sebelum semua dijadikan oleh Allah. Ya kalau gitu kita ulang lagi ya, kita sebutkan satu-satu. Ayo Mbak Sakira, satu apa? Iman kepada Allah, Pak. Kemudian Mbak Uun. Iman kepada malaikat Allah, Pak. Selanjutnya. Iman kepada kitab Allah. Selanjutnya. Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Selanjutnya. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Terakhir. Iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tentang rukun iman dan juga penjelasannya. Jadi nanti dikerjakan LKS halaman 50 yang bab rukun iman itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ditentukan. Sekian atas pelajaran kali ini tentang rukun iman. Semoga pelajaran kali ini dapat menjadikan kita mengetahui apa itu iman kepada Allah dan seterusnya. Juga kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan langsung Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun, pada suatu hari, takdir mempertemukan guru skeptis dengan seorang guru yang paham akan filsafat yang dapat mengubah hidupnya. Awalnya, guru skeptis itu merasa terganggu oleh filsafat yang tak pernah ia pahami. Kemudian, guru yang paham akan filsafat muncul dan mengubah hidupnya. Gimana Pak? Dari Iya Pak, Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak tadi hari ini mengajar kelas? Oh, tadi pembelajaran di kelas yang mata pelajaran yang saya ajar itu semua murid bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi semuanya aktif, ya banyak yang rame gitulah, pokoknya semua aktif dalam menjawab pertanyaan, dalam memberikan tanggapan dan lain-lain. Kalau Bapak gimana? Dan itu ya Pak, punya saya kemarin saya ngajar kok ada anak-anak yang masih main game, ada yang tiduran, ada yang tidak memperhatikan. Apakah itu ada yang salah dari cara mengajar saya Pak? Atau gimana Pak itu Pak? Oh, seperti itu ya. Pertanyaan tersebut dijawab oleh guru yang paham akan filsafat, sehingga memberikan pencerahan kepada guru skeptis. Jadi pembelajaran yang Bapak lakukan itu harus menerapkan berbagai cara. Jadi Bapak harus mengetahui tentang pembelajaran itu seperti apa, tentang karakter anak didik itu seperti apa. Jadi apakah Bapak tahu tentang filsafat pendidikan itu apa? Saya kurang paham Pak, saya cuma kayak mengajar, cuma menyampaikan materi. Apakah sudah
disampaikan semua atau belum gitu Pak? Ya, itu permasalahan utama Pak. Kita dalam mengajar harus mengetahui apa pentingnya filsafat dalam pendidikan. Apalagi kita yang sebagai pengajar atau tenaga pengajar di pendidikan Islam. Otomatis kita harus mengetahui tentang filsafat pendidikan Islam. Ya, berarti saya harus memulai membaca tentang filsafat dulu. Ya. Melalui percakapan yang panjang, guru skeptis mulai melihat nilai sejati dari filsafat pendidikan. Dia menyadari bahwa filsafat adalah kunci untuk memahami makna sebenarnya di balik pengajaran. Dari sini, guru skeptis mulai mengetahui arti dari filsafat dalam pendidikan. Filsafat dalam pendidikan berarti memberikan pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Berarti tadi yang Pak sampaikan, berarti filsafat itu sangat penting ya Pak, apalagi dalam penerapan pembelajaran ya Pak. Ya, sangatlah penting dalam kita menerapkan pembelajaran harus tahu tentang filsafat pendidikan itu terlebih dahulu agar kita dalam melaksanakan pembelajaran dan dalam melaksanakan tugas kita menjadi seorang guru itu menjadi lebih baik dan juga dapat dilaksanakan, dapat menjadi bahan kita untuk menerapkan kita dalam pendidikan. Ya, berarti mungkin saya kedepannya mungkin akan mencoba yang Bapak tadi sampaikan untuk bisa mengubah dari murid-muridnya dalam pembelajaran ya. Ya. Terima kasih ya Pak dari sarannya Pak. Ya, terima kasih. Mau lanjut sama pembelajaran. Silakan Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh seorang guru skeptis menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dengan semangat baru, dia mulai menerapkan pemikiran filsafat dalam kelasnya. Siswa-siswa menjadi lebih terlibat, lebih paham, dan lebih bersemangat tentang pembelajaran. Guru itu melihat transformasi yang luar biasa dalam dirinya sendiri dan juga siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit mengabsen pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Nuraini, Hadir Pak. Fauzul, Nggak hadir Pak, sakit. ya, dan dari kemarin atau baru? Baru hari ini Pak. Ya. Baik, anak-anak kemarin ya sudah Bapak sampaikan, apakah masih ada yang ingat tentang materi manajemen? Baik, Bapak akan menunjuk dari kalian siapa yang cepat nanti mendapat nilai yang lebih. Ya Pak. Apa itu pengertian manajemen? Saya Pak. Ya, Mbak Nuraini. Manajemen itu artinya mengorganisasi Pak. Mengorganisir atau mengorganisasi. Ya, betul. Ya, manajemen itu artinya kita mengatur atau mengorganisasikan sebuah organisasi. Manajemen bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kita berorganisasi dalam perusahaan. Baik anak-anak, Bapak akan menunjuk tentang 4 elemen yang saling berkaitan di dalam manajemen. Yang pertama, itu Mbak yang paling pojok samping. Perencanaan Pak. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, ya betul. Kemudian yang ketiga, ya betul. Kemudian ya Mbak Agustin. Pengawasan. Nah,
manajemen itu kan ada 4, ada perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, dan pengawasan. Apakah ada yang mengetahui tentang pengertiannya tersebut? Belum tahu Pak. Nah, sekarang Bapak akan menunjuk siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya. Yang pertama tentang perencanaan. Mbak yang pakai baju hijau. Ya Pak, perencanaan itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara merencanakan suatu kegiatan yang akan terjadi. Jadi sebelum kita melakukan program atau melakukan sebuah kegiatan, kita harus perencanaan terlebih dahulu agar nantinya kita memiliki rencana yang matang supaya dalam pelaksanaannya itu meminimalisir adanya kegagalan. Baik ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nur Ayu tentang perencanaan, yaitu pada intinya kita merencanakan atau membuat langkah awal dalam menuju kegiatan apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Kemudian yang kedua, pengelompokan. Siapa yang ingin menyebutkan apa pengertian pengelompokan itu? Jika tidak ada, Bapak akan tunjuk kepada Mbak Sakira. Apakah bisa menyebutkan pengertian dari pengelompokan? Sedikit menggambarkan mengenai pengorganisasian atau pengelompokan ya Pak. Jadi pengorganisasian ini membagi tugas-tugas kecil yang dibagi oleh atasan kepada bawahannya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya gitu Pak. Benar ya, sudah disampaikan oleh Mbak Sakira tentang pengelompokan, yaitu tadi kan sudah pada proses pertama kan perencanaan, kemudian dikelompokkan. Misal di dalam sebuah organisasi itu kan banyak terdiri anggota, nanti dikelompokkan sesuai tugasnya dan job desk-nya supaya nanti dalam tahap 3 pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga pelaksanaan. Kemudian itu Mbak yang main HP dulu bisa menjelaskan tentang materi yang ketiga tentang pelaksanaan. Nggak tahu Pak. Nah teman-teman jangan ditiru ya, tadi yang dilakukan oleh Mbak Vita. Kalau misalnya dijelaskan jangan main HP dulu. Iya Pak. Kemudian Mbak yang paling samping kiri, apakah bisa menjelaskan? Pelaksanaan itu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan dari rencana yang sudah disusun tadi. Ya benar ya, tadi disebutkan oleh Mbak Bubul tentang pelaksanaan. Artinya setelah kita merencanakan kemudian mengelompokkan tugas-tugasnya, kita melaksanakan sesuai apa yang sudah ditentukan. Misal bagian sekretaris melakukan kegiatan apa, bagian manajemen satgas bagian apa, melakukan apa. Pada intinya kita melaksanakan sesuai job desk-nya masing-masing. Kemudian yang terakhir tentang pengawasan. Apakah ada yang ingin menyampaikan atau Bapak sampaikan sendiri? Kemudian yang terakhir kan tentang pengawasan. Pengawasan itu artinya kita mengawasi apakah sebuah kegiatan dari sebuah organisasi itu sudah sesuai rencana awal yang kita lakukan atau belum. Misal kita merencanakan sebuah sekolah di 2024 akan membuat program tahun baru dengan kegiatan siswa jalan pagi, kemudian nanti akan mendapatkan doorpress. Apakah dalam pelaksanaannya, pengelompokannya, kemudian nanti pada tahap pengawasan kita mengawasi apakah nantinya akan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Jika nanti tidak akan berjalan sesuai rencana, nanti kita harus mempunyai solusi dalam membuat keputusan itu. Kemudian nanti setelah selesai kita melakukan evaluasi. Baik, tadi kan sudah dijelaskan kembali tentang manajemen. Apakah anak-anak di sini sudah paham semuanya? Paham Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan memberikan sedikit tugas untuk pertemuan kedepannya supaya kalian benar-benar paham tentang materi tentang manajemen. Kemudian tugasnya bisa ditulis ya. Iya Pak. Dan pada pertemuan kedepannya yaitu kalian harus meringkas materi tentang manajemen yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti kalian presentasikan satu-satu sesuai pemahaman kalian ya. Baik Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi atau tugas yang Bapak sampaikan? Tidak Pak, sudah paham. Baik anak-anak, pembelajaran pagi hari ini, jika ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan di grup atau bisa melalui chat pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak. Iya, Mbak.
Akhirnya, sang guru yang dulunya membenci filsafat pendidikan telah menjadi seorang pendidik yang penuh semangat dan percaya sepenuhnya pada nilai filsafat dalam proses pembelajaran. Dia menyadari bahwa filsafat adalah kunci untuk mencerahkan diri sendiri dan yang lain dalam dunia pendidikan.